Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Nika Prasetya dengan NPM 220605646. Saya akan menjelaskan mengenai Fismat kedua yang mana akan menjelaskan seperti yang kita tahu material itu terbagi menjadi tiga, metal, seramik, dan polimers. Dan untuk mata kuliah ini lebih difokuskan kepada polimer yang mana memiliki pokok pembahasan yaitu mengenai polimerisasi dan perbedaan antara chain growth atau step growth, lalu mengenai inisiator dari chain growth dan mengenai berat molekul dari step growth dan aplikasi-aplikasi polimernya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu polimer. Polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer yang berulang, yang terikat secara kovalen. Dan selanjutnya polimerisasi adalah proses kimia yang mana molekul-molekul kecil yang disebut monomer bergabung bersama untuk membentuk rantai panjang. Dan seperti yang dilihat dari gambar, bahwa polimer itu tersusun dari monomer yang mengalami polimerisasi menjadi polimer. Yang mana polimer juga, yang mana polimer uh, bisa tersusun dari organik dan inorganik. Yang dari organik bisa dilihat contohnya yaitu etilen yang mengalami polimerisasi secara berulang menjadi polimer polietilen. Dan inorganik yang bisa dilihat dari merupakan uh, monomer silika dan oksigen yang berulang sehingga membentuk polimernya. Dan polimer juga miliki berdasarkan sumbernya ada yang natural dan semi sintetik. Dan kita di sini akan membahas mengenai proses dari semi sintetik yang mana monomer akan dirubah menjadi polimer. Dan itu akan disintesiskan, yaitu berdasarkan polimer manufaktur. Sintesis merupakan reaksi polimerisasi. Selanjutnya mengenai gambaran jenis-jenis polimerisasi. Jenis-jenis polimerisasi yang dapat diketahui di sini ada homopolymers dan copolymers. Dan copolymers ini juga ada berdasarkan monomersnya yang berbeda-beda. Ada di gambar samping ada homopolymers alternating, random, block, dan branch. Dilihat ada kode untuk alternating, kodenya seperti polimernya, monomernya berulang selang-seling begitu. A B A B A B. Untuk random itu bisa random dan block itu bisa A dulu atau B dulu begitu. Dan branch itu dari monomernya akan terpecah menjadi 3 cabang. Dan selanjutnya untuk polimerisasi memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama mempunyai 2 gugus fungsi, yang kedua reaktif, yang ketiga minim kontaminan atau minim purity, yaitu very pure, yang keempat yaitu secara termodinamik bisa terpolimerisasi. Yang pertama berdasarkan gugus fungsinya. Jadi biasanya terdapat 2 gugus fungsi dan bisa terjadi 3 gugus fungsi. Yang pada 2 gugus fungsi itu akan membuat reaksi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu AB begitu, jadi bisa
antara monomer yang satu dengan monomer yang lain akan selang-seling begitu. Lalu untuk yang 3 fungsi ini berkemungkinan membuat crosslink yang mana akan memiliki rantai yang utama lalu akan memiliki cabang. Selanjutnya eh, berdasarkan kereaktifannya. Eh, Polimer memiliki reaktivitas yang tinggi dengan berdasarkan eh, dengan kalau reaktivitasnya rendah maka ini berdasarkan suhunya. Kalau suhunya rendah begitu maka prosesnya akan berjalan lama dan reaksinya juga akan lama dan bisa dibantu dengan beberapa aspek eksternal seperti katalis, tapi harus dilihat dengan purifikasinya dan harus dihilangkan begitu. Dan selanjutnya dengan cara menaikkan temperaturnya, tapi dalam segi temperatur ini sangat berpengaruh karena bisa saja membuat polimer tersebut reaksinya putus atau mengalami crosslink. Selanjutnya yaitu steric hydrants yang merupakan penghalang. Di sini penghalang itu penghalang dari monomernya sendiri untuk dapat bereaksi menjadi polimer, yang mana sisi aktif untuk menjadi polimer akan sulit untuk bereaksi begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu minim kontaminan atau minim purity, yang berarti impurity yang dapat memutuskan ikatan yang berlanjut. Di sini contohnya merupakan H2O, yaitu dengan adanya kontaminan H2O sehingga sifatnya non-really pure. Yang selanjutnya secara berdasarkan viskositasnya atau kekentalan di sini itu juga mempengaruhi dari kereaktivitasnya. Yang mana kalau kita pikir semakin rapat kekentalannya maka peluang untuk reaksi akan semakin mudah. Juga reaktivitas dari gugus fungsi. Dengan side reaction atau pindah rantai itu dapat dengan menukar ikatan dengan yang lain, yang mana di sini akan berpengaruh pada PDI-nya yang akan tinggi. Lalu secara termodinamik temperatur akan sangat berpengaruh sehingga reaksi dapat berjalan otomatis dan membuat reaksi secara teoritis termodinamik bisa terjadi polimerisasi. Untuk polimerisasinya sendiri menjadi beberapa klasifikasi yang mana pembedanya ini berdasarkan kinetisnya. Itu ada step growth dan ada chain growth, addition polymerization. Dan yang mana dari sifat kinetics polimer ini juga dapat terbagi lagi berdasarkan propagation mekanisnya, yang mana dari step growth akan terbagi ke polimer additif, polimer addition, yang mana ini umumnya polimer addition itu ada di chain growth, tapi step growth juga punya begitu. Dan ini berdasarkan reaksi adisi. Lalu ada polymer condensation yang bereaksi dengan air begitu. Lalu dari sifat kinetis chain growth, klasifikasi propagation mekanisnya itu ada yang bersifat radical polymerization, ionic polymerization, coordination polymerization, living polymerization, reversible, dan
deactivation polymerization. Selanjutnya yaitu mengenai step dari kinetisnya polimerisasi sendiri. Terdapat step growth dan chain growth. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya, yang mana step growth polimerisasi akan mengalami polimerisasi secara bertahap. Dengan tahap pertama, monomer akan bertambah dengan monomer yang lain, membuat seperti A bertambah dengan B menjadi AB. Lalu dengan step selanjutnya akan membentuk polimer dari polimer yang lain, dan yang akan memanjang hingga terminatornya atau end cap-nya. Dan step growth tidak harus memiliki inisiator, tapi bisa memiliki inisiator begitu. Dan uh, chain growth monomer akan mengalami polimerisasi dengan satu pemicu, yang mana adalah inisiator. Inisiator akan bereaksi dengan monomer sehingga akan mengalami growing chain yang akan membuka jalan menjadi polimer yang bereaksi dengan monomer yang lain, yang akan bereaksi dengan monomer yang lain sehingga akan berhenti di terminator. Perbedaan lainnya dari step growth dan chain growth berdasarkan tabel yang saya perlihatkan, yaitu rapid loss atau monomernya itu bereaksi lebih cepat, dan untuk chain growth itu dengan durasi yang cukup panjang. Lalu step growth juga memiliki beberapa step yang mirip begitu. Lalu untuk yang chain growth memiliki beberapa step yang berbeda. Dari step initiation, propagation, terminator, dan chain transfer. Lalu untuk step growth-nya memiliki molecular weight average yang meningkat secara perlahan. Lalu untuk yang chain growth itu dengan cepat akan membuat average molecular weight meningkat dengan cepat begitu. Lalu step growth memiliki umumnya tidak memiliki terminator. Tapi biasanya bisa juga memiliki terminator. Lalu untuk chain growth itu memiliki terminator dengan rantai yang menjadi tidak aktif setelah terminator tersebut. Lalu untuk step growth tidak memiliki inisiator, lalu dan chain growth memiliki inisiator. Selanjutnya berdasarkan grafik yang saya perlihatkan, chain growth dengan silang merah akan secara bertahap meningkat. Lalu untuk step growth akan meningkat secara perlahan, dan yang di step akhir akan meningkat lebih tinggi begitu. Selanjutnya mengenai hal sebelumnya, yaitu inisiasi itu pemicu polimerisasi yang bereaksi biasanya dengan reaksi adisi, dan reaksi adisi di sini membuat sifat monomer yang rangkap menjadi tidak rangkap. Dan untuk propagation, reaksi ini yaitu proses pemanjangan rantai polimer setelah mengalami inisiasi, lalu diakhiri dengan terminator sebagai penghenti dari
dari reaksi polimerisasi. Dan untuk jenis-jenis inisiatornya sendiri yaitu reaksi dari reaksi terminasi yang merupakan penanda bahwa reaksi berakhir di sini begitu. Dan pembagiannya bisa dari kombinasi dan disproportion. Kombinasi yang di sini merupakan antar dua monomer yang mana terminatornya sendiri yaitu monomernya sendiri yang membuat reaksi antar dua monomer tidak membuat polimer yang panjang begitu. Lalu reaksi transfer yang dibagi menjadi intermolekular dan intramolekular yang merupakan hidrogen sebagai transfernya. Perbedaannya apa sih? Intermolekular yaitu antara dua molekul yang hidrogen molekul satu akan berpindah ke dihidrogen molekul yang lain. Lalu ya, dan ini juga berpeluang membuat crosslink. Yang intramolekular yaitu dari suatu molekul hidrogen di tempat lain akan berpindah ke hidrogen yang di tempat yang aktif dan akan membuat crosslink juga. Lalu untuk selanjutnya saya akan membahas lebih rinci mengenai chain growth. Chain growth memiliki jenis-jenis yang pertama yaitu radical polymerization yang mana inisiator merupakan inisiator radikal dan propagationnya karbon radikal. Dan pembagian dari terminatornya ada combination, anion plating, proton transfer, hydride transfer. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu anionic polymerization dengan inisiatornya nukleophile dan propagationnya yaitu carbanion. Lalu yang ketiga coordination polymerization dengan inisiatornya transit ion metal complex dan propagationnya terminal catalytic complex. Lalu yang keempat yaitu living polymerization yang akan terus hidup polimerisasi atau sistem menjadi polimernya untuk terus bereaksi. Dan di sini akan mengalami reaksi self healing. Jadi akan terus berlanjut begitu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai step growth. Step growth di sini mengandung fungsional group yang mana akan bereaksi polimerisasi secara bertahap dengan contohnya seperti yang saya tampilkan yaitu acid dan bereaksi dengan alkohol menjadi ester dan acid dengan amina menjadi amida. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa reaksi ini secara bertahap dan umumnya bersifat lambat yang bergantung dengan suhu, bergantung dengan berat molekulnya dan memiliki banyak step. Untuk jenisnya sendiri, step growth terbagi menjadi poliadisi dan polikondensasi. Poliadisi tidak memiliki Intinya poliadisi tidak memiliki sampingan molekul yang terbentuk atau sendiri. Contohnya monomer A bereaksi dengan monomer B akan menjadi monomer AB. Dan polikondensasi akan bereaksi akan menghasilkan molekul lain ya. Dan umumnya di sini tidak harus air begitu. Contohnya monomer A dan B, monomer A bereaksi dengan B menghasilkan AB dan air begitu. Untuk cara membentuk polimer dengan polaroid tertinggi bagaimana sih? Dengan yang pertama yaitu perfect
stoichiometry balance ini umumnya lebih sulit begitu dengan dua dua fungsional gugus fungsinya dengan rasio yang lebih baik yaitu 1:1, yaitu selang-seling, daripada dengan satu polimer yang memiliki rasio yang berbeda, bahkan jauh itu lebih sulit. Lalu yang kedua dengan purity yang tinggi, dengan sifat purity-nya. Lalu yang ketiga yaitu yield atau presentasi keberhasilan dari proses polimerisasi yang tinggi. Selanjutnya untuk aplikasi dari polimer polimer yaitu yang pertama bisa polyethylene yang umumnya dengan untuk packaging dan isolator listrik untuk botol minum dan packaging film. Lalu polipropilen benang karpet, terus polyvinyl chloride atau PVC yaitu sebagai kartografi dan instrumen panels. Lalu polystyrene untuk disposable spoon dan styrofoam. Acrylics PMMA, polymethyl methacrylate untuk paints, figure, lalu polyamide atau nilon untuk tekstil dan fabriks, dan PET atau polyethylene terephthalate untuk botol makanan asam seperti jus, dan PTFE polytetrafluoethylene untuk non-stick coating.